たはどうなのさかよ。この子と行きたいっての。Irobo kenga kono gaki doma! Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Mimin, orang baik hati, tidak semua rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 2 dari anime Boku Dake ga Inaimachi. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Ninja. Di pagi hari, Fuji meminta izin pada ibunya untuk jalan-jalan di pusat sains pada hari Sabtu, di mana Sachiko beranggapan kalau Fuji ingin berkencan, karena dia juga mengira kalau Fuji dan Kayo pacaran. Rumah Fuji dan rumah Kayo jaraknya tidak begitu jauh. Fuji akan mengajak Kayo jalan-jalan di hari Sabtu. Tentu saja Fuji berniat menjauhkan Kayo pada ibunya, di mana Fuji juga mengajak teman-temannya. Namun semua teman-temannya mempunyai urusan mereka masing-masing. Pada saat kasus uang iuran makan siang menghilang, Misato menjadi pemurung dan penyendiri. Sepulang sekolah, Fuji meminta izin pada ibu Kayo untuk membawa Kayo pergi dengan alasan belajar. Namun ibunya menolak dengan alasan kalau Kayo harus membantunya. Tapi Kayo meminta agar dirinya dibiarkan pergi. Karena itu ibu Kayo emosi dan akan menampar Kayo, namun ditangkis oleh Sachiko. Berbagai alasan yang diucap Sachiko, akhirnya Kayo pun diperbolehkan. Fuji dan Kayo pergi ke pusat sains untuk melihat pemandangan di sana, di mana setelah melihat-lihat, Kayo tersenyum dan berterima kasih kepada Fuji karena telah mengajaknya ke tempat itu. Yang mana Kayo memang menyukai tempat tersebut. Dari percakapan itu, Fuji jadi teringat kalau Kayo pernah berkata seperti itu juga 18 tahun yang lalu. Fuji yang berniat mengubah masa depan malah memasuki rel yang sama seperti 18 tahun yang lalu. Namun Fuji percaya kalau tindakannya sudah benar untuk mengubah masa depan. Yang tak lama, teman-temannya datang karena urusan mereka telah selesai. Di hari Sabtu, Kayo masuk sekolah tepat waktu, tidak seperti biasanya. 顔綺麗だな声に出てた Kondisi saat ini dan 18 tahun yang lalu sudah banyak berubah. Kayo diincar karena dirinya selalu menyendiri. Karena besok ulang tahun Fuji, jadi dia mengundang teman-temannya untuk datang ke rumahnya besok. Lalu Fuji dan Kayo berbelanja untuk pesta ulang tahun Fuji. Sepulang sekolah, Fuji mengajak Kayo pergi ke taman. Lalu saat pulang, Fuji berbicara keras kalau besok dia akan menjemputnya. Fuji berkata dengan keras agar ibunya mendengar Fuji, agar dia tidak menyiksa Kayo. Saat tengah malam, Fuji datang ke belakang rumah Kayo karena 18 tahun yang lalu di hari itu Fuji telah tewas di belakang rumahnya, dan kini Fuji berhasil merubahnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Fuji menjemput Kayo untuk berangkat sekolah bersama. Saat di sekolah, Yashiro Sensei meminta bantuan Kayo dan Fuji untuk membawa barang. Setelah itu, saat mereka pulang ke rumah Fuji, mereka mendapatkan kejutan kecil dari teman-temannya, di mana saat mereka dimintai tolong pada Yashiro, itu adalah ulah teman-temannya yang meminta bantuan Yashiro agar mereka bisa pulang lebih dulu untuk mempersiapkan kejutan ini. Dan sekalian merayakan ulang tahun Kayo juga. Di sana Kayo meminta maaf karena dia belum selesai membuat hadiah yang dia ingin berikan pada Fuji. Namun Fuji tidak mempermasalahkan hal itu, dan mereka lanjut merayakan ulang tahun Fuji dan Kayo. Setelah itu, Fuji memberi sarung tangan baru yang sama persis seperti punya Kayo yang sudah rusak sebagai hadiah. Tentu saja Kayo sangat senang. Setelah itu, Fuji menghantar Kayo pulang, dan dengan ini Fuji berhasil mengubah sejarah. Dan keesokan harinya Fuji terlambat masuk sekolah, di mana ternyata Kayo tidak masuk sekolah. Mendengar itu Fuji sangat terkejut. Sepulang sekolah, Fuji langsung ke rumah Kayo dan tidak melihat ada orang. Saat ke belakang juga begitu, namun Fuji melihat ada jejak sepatu boot. Karena itu Fuji berpikir kalau ada orang dewasa datang ke sana setelah salju berhenti. Ternyata di rumah Kayo masih ada ibu Kayo serta pacarnya, di mana mereka ketakutan saat melihat Fuji di luar. Terlihat kalau Kayo berbaring di sana. Apakah Kayo telah tewas? Kita akan mengetahuinya nanti. Ternyata setelah 2 hari Kayo sudah menghilang,
dan saat itu Fuji juga tidak masuk sekolah. Wartawan teman Sachiko yaitu Ishikari berkata kalau kasus yang sama pernah terjadi di sekolah sebelah, namun pelakunya langsung katamu. Tapi kalau ini mereka belum tahu siapa pelakunya. Yang bisa mereka lakukan cuma mencegah kasus serupa terulang. Di sekolah, Yashiro berkata kalau Kayo dipindahkan ke kediaman neneknya. Kepindahannya mendadak, jadi dia tidak sempat pamit kepada teman-temannya. Di mana Yashiro berkata pada Fuji kalau pihak sekolah dan KPA sudah sepakat untuk menutupi kasus ini. Media memang diperintah untuk tutup mulut, namun mobil polisi selalu terparkir di depan rumah Kayo beberapa hari ini. Sepertinya ibu Kayo menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Hanya 6 hari setelah hilangnya Kayo, penculikan kedua sudah terjadi, di mana yang diculik ini bernama Aya Nakanishi dari SD sebelah yaitu SD Izumi, yang mana katanya dia pindah ke kediaman kakeknya. Hal itu persis seperti Kayo. Kenya menyadari kalau alasan tersebut sudah jelas kebohongan, dan kasus ini adalah penculikan berantai. Mobil polisi yang biasanya terparkir di depan rumah Kayo pagi dan malam sudah jarang terlihat setelah menghilangnya Anya Nakanishi. Mungkin penyelidikannya sudah difokuskan ke penculikan berantai. Saat berjalan pulang, Fuji melihat ibu Kayo membuang sampah, di mana saat Fuji melihatnya terdapat rajutan sarung tangan yang membuat Fuji berlari bersedih. Saat berlari, Fuji kembali ke masa depan dan dirinya melihat kalau rumahnya penuh dengan para polisi. Ibu Fuji yang masih terbunuh, tandanya Fuji gagal merubah masa depan. Karena tak tahu mau kemana, Fuji menetap di kolong jembatan. Saat di rumah tadi, Fuji tidak melihat tas dan ponsel milik ibunya, pasti dibawa oleh sang pembunuh. Setelah itu, Fuji mendatangi rumah manajernya, di mana Fuji beralasan kalau dia sedang bertengkar dengan ibunya. Manajer Fuji belum mengetahui kalau Sachiko telah tewas. Di luar rumah manajer sudah dikelilingi oleh para polisi. Lantas Fuji langsung kabur dari sana dan bertemu dengan Katagiri. Di sana Katagiri mempercayai Fuji karena baginya tidak mungkin Fuji membunuh ibunya sendiri. Karena orang tua Airi atau Katagiri lagi pergi, jadi dia membawa Fuji ke rumahnya agar Fuji menginap sementara di sana. Airi mengetahui kalau Fuji sering terlibat kasus, di mana Airi tahu dari buku yang Fuji tinggal di toko, yang mana Airi membaca halaman yang ditandai Fuji tentang kasus kematian Kayo, di mana Kayo meninggal di Hari Anak Perempuan, yaitu Festival Anak Perempuan pada tanggal 3 Maret. Mendengar itu Fuji terkejut karena isi bukunya berubah. Jadi apa yang dibuat Fuji pada saat itu bisa mengubah masa depan. Kalau dia bisa kembali lagi, Fuji bisa menyelamatkan Kayo. Keesokan harinya, Fuji pergi membawa motor Airi, yang mana Airi sengaja meninggalkan motornya agar dipakai Fuji. Saat di toko pizza, manajer tengah bersama seseorang, dan ketika Airi pamit pulang, manajer meminta Airi membantu Fuji kalau dia bertemu dengan Fuji. Sementara itu, Fuji yang berada di suatu tempat tengah menyelidiki kasus 18 tahun yang lalu, di mana setelah selesai Fuji kembali ke rumah Airi, namun tanpa dia sadari manajernya mengetahui keberadaan Fuji, yang mana manajer mencoba menelpon polisi, namun dicegah oleh Airi yang kebetulan memergoki manajer. Tidak disangka manajer tega berbohong padanya, yang padahal dia menyuruhnya untuk membantu Fuji. Ternyata rumah itu bukan rumah orang tua Airi, melainkan rumah dari paman Airi. Saat tengah berkemas, ponsel Airi berbunyi, dan saat dilihat terdapat tulisan di ponselnya, yaitu ponsel milik ibu Fuji, dan mendapatkan pesan dari Fuji untuk ibunya, di mana tertulis tetaplah diam di sana. Ternyata ada seseorang yang mencoba membuat bukti kalau Fuji memang pelaku pembunuhan terhadap Sachiko. Tentu saja itu adalah perbuatan sang pembunuhnya. Kemudian rumah Airi mengeluarkan asap dan terbakar hingga Airi terjebak di dalam rumah tersebut. Mengetahui itu, Fuji tanpa pikir panjang langsung masuk ke sana dan menolong Airi. Tanpa Fuji sadari, Airi memasukkan ponselnya ke dalam kantong celana Fuji agar polisi tidak melihat ponsel Airi. Setelah itu, di suatu tempat, Fuji menyadari kalau kebakaran itu pasti ulah sang pembunuh. Dan ketika melihat ponsel Airi, Fuji terkejut karena rumah itu dibakar untuk mengincar Airi, dan seolah-olah Fujilah pelakunya. Artinya sejak awal si pelaku sudah mengetahui kediaman Airi. Fuji berniat menemukan sang pembunuh lebih dulu sebelum dirinya tertangkap. Kemudian Fuji menelpon seseorang yang ternyata teman kerja ibunya yang bernama Sawada, di mana Fuji ingin berbicara padanya. Lalu mereka pun bertemu di suatu tempat.
Tentu saja pria itu tahu kalau Fuji bukan pelaku pembunuhan. Fuji mendapatkan nomor pria itu dari sakunya. Mungkin ibunya yang memasukkan nomor tersebut. Pada 18 tahun lalu ketika Sachiko menggagalkan percobaan penculikan, Sachiko menelpon Sawada dan berkata kalau pelaku penculikan dan pembunuhan bukanlah Shiratori atau Yuki, di mana dia telah menemukan pelaku sebenarnya. Namun Sachiko tidak menyebutkan namanya. Cerita kematian Kayo pada tanggal 2 Maret 18 tahun yang lalu, Kayo disiksa oleh ibunya dan pacar ibunya, lalu dikunci di dalam gudang. Lalu Kayo mati membeku. Awalnya polisi mencurigai jasadnya disembunyikan oleh ibunya dan pacarnya. Tapi sebenarnya sekitar jam 10 malam sampai jam 11 malam pada tanggal 2, Kayo tidak ada di dalam gudang. Ibu Kayo menyadari anaknya menghilang pada jam setengah 1. Lalu menelpon Sachiko untuk menanyakan keberadaan Kayo. Penculiknya adalah Yuki, karena jejak sepatu boot yang ditinggalkan di dekat gudang cocok dengan sepatu milik Yuki. Kejadian menurut polisi, pelaku menyiksa korban sampai tidak sadarkan diri, lalu memotretnya. Pelaku memasukkan korban ke lemari pendingin dan menyemprotkan cairan untuk mempercepat pembekuan. Korban mati otak setelah suhu tubuhnya mencapai 20 derajat. Lalu pelaku menunggu 30 detik untuk memastikan korban tidak bisa diselamatkan, lalu mengembalikan jasadnya ke gudang kediaman Kayo sebelum fajar. Kayo Hinazuki, Hiromi Sugita, dan Aya Nakanishi. Sebelum ketiganya menghilang, terjadi penculikan berantai di kota sebelah. Kayo dan Sachiko yang mati seolah pelakunya berbeda, namun pelakunya orang yang sama. Dan sekarang pembunuh itu berada di kota ini. Pelaku itu memang sangat cerdik. Dengan menjebak orang lain, dia mengulur penyelidikan, melemahkan saksi mata, dan mengubah runtunan kejadiannya. Di rumah sakit, Airi sudah tersadar. Dia mencoba keluar, namun dia mendengar percakapan polisi kalau saat ini dia tertuduh bersekongkol dengan pembunuh Sachiko, yaitu Fuji. Setelah itu, Fuji menunjukkan ponsel Airi pada Sawada dan Sawada pun mengerti kondisinya. Fuji menjelaskan kalau sang pelaku memang telah mengincar Airi agar bisa menjadikan Fuji tersangka pembunuhan Sachiko. Setelah Sachiko melihat percobaan penculikan dan pembunuhannya, si pelaku pergi ke toko pizza untuk melihat jadwal shift pegawai. Dan saat itu Airi melihat wajahnya. Kemungkinan dia orang yang Fuji kenal. Pelaku adalah orang yang bisa masuk ke ruangan pegawai tanpa dicurigai. Kemudian Sawada ingin pergi ke rumah sakit. Di komputer Sawada terdapat laporan soal kasus 18 tahun yang lalu. Lantas Fuji langsung melihatnya. Di sana ada daftar nama tersangka, namun Fuji hanya mengenal Yuki dan ayahnya, dan 3 lainnya dia tidak tahu. Kematian Hiromi terjadi karena pelaku mengira kalau dia adalah perempuan. Namun menurut Fuji, justru karena pelakunya tahu dia laki-laki, dia membunuh Hiromi. Yuki ditangkap setelah tetangganya melaporkan bahwa dia pernah mendekati siswa kelas 3 SD yang sedang sendirian. Foto yang diambil saat Hiromi terbunuh diduga diambil dari gudang makanan kediaman Yuki. Dengan begini, polisi menyimpulkan kalau Yuki memiliki kelainan pedofilia. Polisi juga menyita buku yang berkaitan pedofilia di kamarnya, di mana buku itu sempat dilihat oleh Fuji 18 tahun lalu. Tentu saja itu semua tipu daya pelaku agar pelakunya tidak dicurigai. Di rumah sakit, Sawada menemui Airi, namun bukannya Airi, melainkan ibunya yang menggantikan Airi, di mana sebelumnya Airi bercerita pada ibunya kalau Fuji bukanlah sang pelaku dan dia ingin menemui Fuji. Karena ibunya mempercayai anaknya, jadi dia membuat rencana tersebut agar Airi dapat keluar menemui Fuji. Namun saat dia pergi, dia diikuti oleh sebuah mobil hitam. Kemudian Airi menelpon ponselnya yang berada pada Fuji dan memintanya untuk bertemu, di mana mereka bertemu di bawah jembatan. Sesuai janji Airi, Airi datang sendirian karena sebelumnya Fuji mengira kalau itu adalah perangkap polisi. Di sana Fuji menanyakan tentang seseorang yang mencurigakan di toko, di mana Airi mencurigai seorang pria bernama Nishizono yang sebelum terjadi kebakaran rumah Airi, manajer sempat bertemu dan berbincang pada orang itu. Airi berkata kalau manajer sangat menghormatinya dan mungkin dia sudah melihat jadwal shift pegawai. Sepertinya dia adalah orang anggota dewan. Tidak heran kalau dia tahu alamat rumah Airi. Namun pria itu tidak terdaftar dari daftar tersangka, mungkin nama samaran. Namun anggota dewan tidak mungkin memakai nama samaran. Kemungkinan dia mengincar Airi karena sudah mengenalinya. Kemudian tak berselang lama, kepolisian datang pada mereka dan Fuji akhirnya ditangkap.
Keberadaan Fuji diketahui mungkin dari pria yang mengendarai mobil hitam tadi. Airi berusaha menjelaskan kalau Fuji tidak bersalah dan meminta maaf pada Fuji karena Fuji harus tertangkap. Namun Fuji tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan Fuji berterima kasih pada Airi karena telah mempercayainya. Saat berjalan, Fuji melihat seseorang dengan tatapan yang sama seperti pelaku pembunuhan ibunya. Tentu saja Fuji terkejut. Kemudian Fuji berteriak kembali. Maksudnya kembali ke 18 tahun yang lalu dan teriakan tersebut terjadi. Oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Bokudake ga Inaimachi sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Soton yang pamit undur diri, and bye-bye.